Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terlangga, kita berjumpa lagi dengan saya Slamet Wibowo. Hari ini kita akan membahas tentang deret geometri, khususnya kelas 11. Jadi kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan deret geometri. Ya, mari kita bahas. Kita akan mencoba mengaplikasikan judul soal ini. Saya berikan mempersunting putri raja. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dulu kala ada sebuah kerajaan bernama Amartana, punya seorang putri yang sangat cantik bernama Raden Ayu Dyah Puspita. Dari jarak 320 kilometer dari kerajaan, ada kerajaan bernama Galuh Artobinomo, punya putra kembar tiga yang bernama Arya Denta, Buja Denta, dan Citra Denta. Ketiga pangeran tersebut berniat memperistri putri Raden Ayu Dyah Puspita. Nah, untuk itu kerajaan Amartana membuat sayembara untuk ketiga pangeran tersebut. Mereka harus berjalan tanpa berhenti dengan bekal terbatas dan sama. Siapa yang dapat mencapai ibu kota kerajaan Amartana, dialah yang akan mempersunting putrinya. Dari ibu kota kerajaan, ketiga pangeran tersebut berangkat bersama-sama. Setiap jeda waktu tertentu, mereka akan mengurangi kecepatannya, tentunya untuk menjaga stamina mereka secara tetap dari kecepatan sebelumnya. Nah, Pangeran Arya Denta mulai berjalan dengan kecepatan 15 km per jam dan selalu mengurangi kecepatannya seperempatnya dari kecepatan sebelumnya setiap 4 jam. Pangeran Bujadenta mulai berjalan dengan kecepatan 10 km per jam dan selalu mengurangi kecepatan sepertujuhnya dari kecepatan sebelumnya setiap 5 jam. Kemudian Pangeran Citra Denta mulai berjalan dengan kecepatan 8 km per jam dan selalu mengurangi kecepatan seperenamnya dari kecepatan sebelumnya setiap 6 jam. Nah, siapa yang dapat mempersunting putri raja tersebut? Nah, kita akan hitung, bisa-bisa mereka ketiga-tiganya berhasil. Nah, kalau itu terjadi tentunya kerajaan Amartana akan membuat sayembara selanjutnya, atau bisa dua juga, bisa salah satu dan bisa tiga-tiganya gagal tentunya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena mereka bertiga berjalan selalu mengurangi kecepatannya dengan perbandingan yang tetap dibanding kecepatan sebelumnya pada interval waktu yang tetap, makin lama makin pelan tentunya. Jarak tempuhnya makin lama makin pendek untuk interval yang sama, sehingga merupakan deret geometri tak berhingga. Nah, ambil contoh. Jarak tempuh Pangeran Arya Denta. Pada soal, Pangeran Arya Denta mulai berjalan dengan kecepatan 15 km per jam dan selalu mengurangi kecepatannya seperempatnya dari kecepatan sebelumnya setiap 4 jam. Nah, tentunya yang pertama, 4 jam pertama dia berjalan 15 km per jam, sehingga 15 kali 4. Nah,
4 jam kemudian tentunya 3/4. Karena kan tadi dikurangi 1/4-nya ya. Nah, dari sebelumnya maka 3/4 kali ke jarak sebelumnya. Nah, kemudian 3/4 lagi dari kecepatan ya jarak yang ditempuh sebelumnya lagi dan seterusnya. Nah, sehingga kita hitung yang pertama 15 kali 4, 60 km. 60 km kali 3/4, maka 45. 45 kali 3/4, maka dapat 33,7. Nah, tentunya ini adalah deret geometri tak hingga dengan suku awal A 60 dan R-nya 3/4 karena setiap kali dikalikan 3/4. Oke, masih ingat kalian ya rumusnya? S tak hingga sama dengan A per 1 min R, atau ingatnya S tak hingga itu air. Nah, kita masukkan A-nya itu 60, kemudian R-nya 3/4, maka menjadi 1 min 3/4. Menjadi 60 per 1/4, maka 60 kali 4, maka 240. Nah, sehingga jarak tempuh terjauh dari Pangeran Arya Dita hanya 240, sedangkan syaratnya tadi jaraknya 320. Jadi Pangeran Arya Dita gagal mencapai ibu kota. Yang kedua, jarak tempuh Pangeran Bujadenta. Nah, Pangeran Bujadenta tadi berjalan dengan kecepatan 10 km per jam dan selalu mengurangi kecepatannya 1/10-nya, 1/7 dari kecepatan sebelumnya setiap 5 jam. Nah, sehingga sama dengan yang tadi tentunya 5 jam pertama 10 kali 5. Kemudian 5 jam kedua tentunya 6/7 karena tadi dikurangi 1/7. 6/7 kali 10 kali 5. Kemudian selanjutnya 6/7 kali sebelumnya dan seterusnya. Nah, sehingga yang pertama tentunya jarak tempuhnya 10 kali 5, 50 km. 5 jam kemudian adalah 6/7-nya, yaitu menjadi 42 6/7 km. Kemudian yang 5 jam yang ketiga 36 36/49. Oke, jadi ini adalah deret geometri tak hingga dengan suku awal 50 dan rasio 6/7. Nah, sehingga S tak hingga A per 1 min R sama dengan 50 per 1 min 6/7, 50 per 1/7, 50 kali 7, 350. Nah, ternyata jarak tempuh yang maksimum terjauh adalah 350 km. Jadi Pangeran Bujadenta berhasil mencapai kerajaan. Jadi yang sudah berhasil satu orang, yaitu orang kedua Pangeran Bujadenta. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Jarak tempuh Pangeran Citradenta. Pangeran Citradenta tadi berjalan dengan kecepatan 8 km per jam dan selalu mengurangi kecepatannya 1/6-nya dari kecepatan sebelumnya setiap 6 jam. Kalau begitu 6 jam pertama tentunya 8 kali 6. Nah, untuk 6 jam kemudian tentunya 5/6 kali 8 kali 6 dan seterusnya. Sehingga jarak tempuh 6 jam pertama 48 km, yang kedua adalah 48 kali 5/6, 40 km. Kemudian yang ketiga 40 km kali
5/6 yaitu 33/3 kilometer dan seterusnya. Sehingga ini adalah deret geometri tak hingga dengan kecepatan awal 48 dan rasionya 5/6. Jadi 5/6 itu tadi adalah 1 dikurangi 1/6 karena setiap 6 jam berkurang 1/6-nya. Oke, kita hitung S tak hingga sama dengan A per 1 min R, sehingga 48 per 1 min 5/6, sehingga 48 per 1/6, sehingga 48 kali 6. 288. Sehingga jarak tempuh Pangeran Citradenta terjauhnya 288 km. Nah, sehingga Pangeran Citradenta gagal mencapai ibu kota kerajaan Galuh. Oke, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan akhirnya tentunya yang dapat menyunting putri Raden Ayudyah Puspita adalah pangeran kedua, yaitu Pangeran Bujadenta. Oke, cukup menarik ceritanya bukan ya? Jadi ternyata matematika bisa digunakan untuk permasalahan sehari-hari, bahkan permasalahan zaman dulu kala. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Nah, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan terus semangat belajar. Untuk sahabat Erlangga, anak-anakku yang luar biasa. Sukses selalu buat kalian. Sekali lagi, terima kasih.